Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Salimah dari kelas F1 Manajemen dengan NPM 101200505. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Pendidikan Agama. Ahamiyatul Ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arafah ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tentu tidak akan membiarkan kita terkatung-katung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Secara umum, manusia mengetahui bahwa suatu ilmu dikatakan penting dan dirasakan mulia sebetulnya tergantung kepada dua hal, yaitu apakah yang menjadi objek ilmu itu dan seberapa besar manfaat yang dihasilkan. Berdasarkan alasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ma'rifatullah merupakan ilmu yang penting, mulia, dan penting bagi materi yang dipelajarinya adalah Allah. Manfaat yang dihasilkan pun tidak saja untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk kebahagiaan akhirat. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Al-Khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 55. Ciri-ciri asma nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, afal atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Sarana mengantarkan seseorang ke ma'rifatullah. Yang pertama, asma Allah, yang kedua, akal sehat, dan ketiga, para rasul. Sedangkan penghalang dalam ma'rifatullah, yaitu yang pertama, al-kubro atau sombong, al-zumu atau dolim, yang ketiga, al-kadibu atau dusta, dan yang terakhir, al-kufu atau ingkar. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat terhadap zat Allah adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa, tunggal, dan sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya, dan tiada satupun yang menyerupainya. Sedangkan ma'rifat sifat adalah mengetahui dengan sesungguhnya Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Al-Ghazali pun memberi kesimpulan bahwa ma'rifat adalah mengetahui akan rahasia-rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Pembahasan tentang jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Quran Surat At-Tin ayat 1-5 yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, atau neraka. Di mana pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan seseorang dengan sebaik-baiknya, dan ketika mereka melakukan sesuatu kesalahan atau yang melanggar ketentuan Allah, maka akan ditempatkan ke tempat serendah-rendahnya, yaitu neraka. Begitupun sebaliknya. Quran Surat Al-Fussilat ayat 53 yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjadi saksi segala sesuatu yang kita lakukan. Allah tidak tidur dan selalu memperlihatkan kekuasaannya. Sebagai contoh, jika terdapat bencana, hal itu kekuasaan Allah dan salah satunya menurunkan Al-Quran sebagai pedoman umat Islam untuk melakukan kebijakan yang diperintahkan Allah. Al-Mawani Ma'rifatullah melalui metode Islam. Dalam Quran Surat At-Talaq ayat 10 yang artinya Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang punya akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan memberikan azab kepada mereka yang selalu melanggar perintahnya, melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Contohnya, jarang bersedekah, maka Allah akan mempersulit rezekinya. Dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 10 yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan ketika kita menjauhi apa yang dilarangnya, sebagai contoh, melakukan hal baik, sholat tepat waktu, berzikir, bersedekah, niscaya Allah menjauhkan kita dari api neraka. Penghalang-penghalang mengenal Allah. Al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Contohnya seperti saat waktunya sholat, tapi mereka melalaikan kewajiban dan terus mengejar duniawi. Al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika seseorang mempunyai harta yang berlimpah, akan tetapi ia tidak bersedekah dan bersikap sombong, padahal bersedekah adalah salah satu perintah Allah dalam Al-Quran. Al-julmu atau kedoliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Sikap zalim atau aniaya seperti inilah yang menghalangi mereka dalam mengenal Allah Ta'ala. Al-kidbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap sombong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagaimana dimuat dalam firman Allah Katsratul Ma'asyi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Maradu asyubhah. Pertama, al-zalwu atau kejahilan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Kedua, al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik, selalu berada di dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Yang ketiga, al-inhiraf atau penyimpangan. Yang keempat, al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama, telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.